kalau kita berbicara mengenai, tren untuk, broker industri ya, terutama retail, kita lihat dari perdagangannya itu seperti apa. Untuk saat ini kalau berdasarkan data kami Pak, secara internal maupun data bursa, saya pikir tidak jauh beda, gitu, itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan Pak Erwin, gitu. Baik dari sisi perdagangan maupun dari sisi pertumbuhan akun baru. Bisa dibilang juga berarti dari sisi pertumbuhan investor, Pak, gitu. Sebagai contoh, kalau dari sisi perdagangan di sini kita justru malah mengakumulasikan year to date itu mengalami peningkatan itu hampir sekitar 150% ke atas, Pak Erwin, gitu. Itu dari sisi perdagangan. Tapi Baik, kalau dari sisi jumlah investor memang meningkat itu hampir sekitar 45% Pak peningkatannya, gitu. 45% berarti menunjukkan appetite para investor menjelang tutup tahun ini juga semakin meningkat bahkan di kala situasi pandemi seperti ini, Pak Tommy ya. Kemudian ini tadi kita bahas Betul, juga Pak. terkait jam perdagangan bursa. Ini sudah jalan 7 bulan sudah jam perdagangan dipangkas. Sudah seharusnya kah dinormalkan kembali? Mengingat juga Anda sampaikan tadi, investor nampaknya sudah mulai agresif masuk ke pasar lagi. Betul, Pak Erwin. Jadi gini, kalau kita lihat tadi dari sisi pertumbuhan investor yang angkanya di 45%, sedangkan dari sisi nilai transaksi itu meningkat hampir 150%, berarti tandanya optimisme pasar sudah kembali, Pak. Gitu. Satu, optimisme pasar sudah kembali, dan juga secara data bursa dari yang serendah-rendahnya waktu itu kita masih ingat sekali di bulan Maret pada saat indeks jatuh ke 3.911, sekarang sudah kembali ke 5.900-an. Itu frekuensi harian itu meningkat jauh juga Pak, dari sekitar 700.000 dari sekitar 490.000 kali per hari harian mencapai 700.000 kali transaksi Pak dalam satu hari. Berarti itu optimisme yang luar biasa. Menurut kami sih dari Mirae Asset Sekuritas, bila jam perdagangan dinormalkan kembali itu akan sangat bagus Pak untuk para Baik. investor. Karena tentunya mereka akan punya waktu yang lebih banyak untuk memantau market dan juga menerapkan trading-trading strategi yang sudah mereka siapkan sebelumnya, Pak, gitu. Baik, berarti Anda termasuk yang setuju bisa dan mungkin bahkan harus dinormalkan kembali jam perdagangannya Pak Tommy ya. Iya, Baik, nah ini mengingat betul betul, optimisme Pak. pasar sangat besar sehingga agresivitas ramainya perdagangan juga terpantau terkait trading halt dan juga auto reject. Menurut Anda apakah masih cukup mengakomodir para investor? Oke, kalau kita lihat dari sisi trading halt, untuk saat ini saya pikir masih bisa mengakomodir, Pak, gitu. Karena pastinya sekarang optimisme tumbuh dengan tinggi, tapi memang kita masih lihat ya kira-kira ke depannya dampak dari telah datangnya vaksin seperti apa, pertumbuhan sektor real dan lain sebagainya seperti apa. Apakah pertumbuhan ekonomi ke depan itu sudah cukup membaik dalam arti kata yang positif, karena itu akan berpengaruh sekali terhadap market kan, Pak. Nah, dengan adanya trading halt seperti saat ini, katakanlah kita auto reject bawah itu minus 7%, ditahan di situ, gitu kan. Sedangkan auto reject atas itu memang masih kita tetapkan dalam batas normal, sekitar 25% sampai 35%. Berarti memang kita mendukung optimisme pasar ke atas, Pak. Berarti Ya, kans untuk penaikan harga saham itu memang kita coba untuk lebih tinggi dari kans penurunan ke bawah. Seperti itu. Nah, di samping baik. itu tadi juga karena kita memang belum tahu kondisi market ke depan setelah vaksin tersebut nanti sudah didistribusikan seperti apa, memang ada baiknya masih dijaga Pak di posisi bawah. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.